ketemu lagi dalam podcast Healthy Lifestyle. Nah, di sini bersama saya Mario, ada Pak Eben, Pak Dr. Kelvin, dan ada Vanda. Tapi di sini kita juga ada kedatangan tamu yang spesial. Oke. Nah, sepertinya langsung saja kepada bintang tamu kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Halo Sobat Toka. Sahabat Toka. Halo. Perkenalkan, saya Diana Paparang. Saya dokter spesialis gizi klinik di Siloam Hospital Manado. Saat ini diundang di acara podcastnya Sahabat Toka. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman di sini dan teman-teman yang online. Ya, selamat datang Ibu Dokter. Oke, jadi sahabat Toka sekalian, jadi pembahasan kita atau diskusi ngobrol santai kita kali ini adalah membahas mengenai healthy lifestyle yang tentunya akan sangat berguna kepada rekan-rekan sekalian, bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk keluarga di rumah. Nah, sahabat Toka, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing, diskusi mengenai healthy lifestyle. Tentunya ini bukan hanya berguna bagi kita, karyawan MSMTTN, tapi juga tentu akan sangat berguna bagi juga keluarga kita di rumah. Nah, untuk saat ini saya akan serahkan nih yang akan melead sharing-sharing kita pada kesempatan ini kepada Dr. Kelvin. Silakan, Dok. Sebelumnya kan orang diskusi sebelum waktu bulan apa itu? Iya, mungkin di awal tahun, Dokter. Di awal tahun itu dokter orang pernah bicara di sini tentang program dari MSMTTN itu ada yang namanya Healthy Lifestyle. Nah, Healthy Lifestyle ini salah satu di dalamnya kita membahas terkait deviasi dari hasil pemeriksaan medical check up di karyawan-karyawan di sini. Kemudian setelah itu kita akan menentukan program ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi deviasi dari hasil MCU kita per tahunnya ataupun MCU yang pada karyawan-karyawan tertentu seperti itu. Oke, seperti yang kita mulai di sini kan sudah ada Pak Eben juga ada Vanda. Oke, yang mungkin silakan ya kalau ada pertanyaan begitu silakan. Tentu sambil kita menunggu juga ada pertanyaan yang lain. Oke, mungkin dari Pak Eben atau Ivanda mau duluan? Dari Pak Eben, aku sepakat deh. Dari Pak Eben. Jadi untuk ini berbicara tentang lifestyle, kalau dari diri sendiri memang kalau untuk kita pola makan memang teratur, Dok. Tambah aktivitas sehari-hari, bangun pagi, ke kantor, pulang semalam, jadi sudah sempat olahraga. Makan juga, tambah juga kalau di kantor juga kalau teman-teman kasih snack, makan. Siapa orang Pak Eben? Nah, contoh. Berarti jangan berteman dengan orang tua. Jadi untuk pola makan setiap hari, setiap pagi, siang. Pagi nasi, ikan. Nah, teraturan, Dok, untuk kita pola makan. Jadi dari selama setiap hari itu pokoknya makan apa yang ada makan, pokoknya tidak ada DP batasan-batasan. Jadi begini, Dok, sebelumnya di sini itu karena kita yang diperiksa hasil MCU di site sini deviasi paling banyak itu kolesterol. Jadi kenapa kita undang juga salah satu dari orang penghasil MCU itu, karyawan dari hasil MCU yang kolesterol tinggi, supaya ada dari dokter boleh mau jelaskan begitu apa sebenarnya itu kolesterol itu sebenarnya baik atau nyanda, baru DP batasan apa gitu. Berhubungan dengan Eben gak tuh cerita tadi, no? Nah, teratur. Kan pola makan. Ya. Langsung ada kambing hitam lagi. Ini teman-teman ini memang. Jadi memang kalau misalnya apalagi hasil MCU berarti sudah terdeteksi juara satunya kan kolesterol.
Nah, kolesterol yang diperiksa di sini apakah memang profil lipid atau Iya. hanya kolesterol total? Kalau di sini kita periksa profil lipid, Dok. Dan semua. lebih juara LDL atau trigliserid? Kebanyakan memang LDL dan LDL, ya. trigliserid juga banyak ya. Juara 2 atau bersaing memang. Bersaing memang. Bersaing ketat ya. Bersaing ketat. Jadi memang itu bedanya kenapa kita perhatikan kalau dari kolesterol total biasanya kan ada lagi nanti HDL, LDL sama si trigliserid. Nah, HDL ini kan yang kolesterol yang baik. Jadi yang biasanya kita mau dia tinggi. Jadi kalau dia makin tinggi, pasti si jahatnya makin rendah, yang si LDL. LDL itu kebanyakan penyebabnya pasti karena lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu goreng, santan, mentega, Santan, aduh. lemak-lemak hewan, ya, bagian putih, tawa itu. Terus kalau trigliserid itu namanya kan dari triacylglycerol, berarti dia harus ada gugus asil dan gugus gliserol. Artinya ada karbohidrat si penyebab dan si gugus lemak gitu. Nah, berarti kebanyakan dia akibat karbohidrat yang berlebih. Jadi kalau misalnya nih kita makan nasi. 1 piring, ya. Tapi yang kita pakai jadi tenaga misalnya cuman setengah piring. Setengah ini kan dia simpan ya dalam bentuk itu trigliserid. Oh. Jadi berarti kalau mau menurunkan trigliserid, berarti kita harus perhatikan juga karbohidrat yang kita makan. Apakah karbohidrat kan kita tahu sumber tenaga. Jadi apakah sudah ada kesesuaian antara karbohidrat yang kita makan dengan tenaga yang kita keluarkan. Jadi kalau misalnya tadi Pak kerjanya apa, kalau apa seharian itu aktivitasnya apa di kantor atau kantor. turun lapangan. Nah, Kantor. berarti kalau aktivitasnya di kantor, makanya jangan sama dengan yang turun di tambang menambang, toh. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau sadar diri banyak duduk, berarti Sadar makan diri. kayak orang duduk, toh. Oh, Ya, sedap. Sadar diri. Kira-kira Dok, kalau yang duduk itu kalau 1 piring DP gimana? takaran. Takaran Takaran, gimana Dok? ya. Supaya orang semulai Mulai Iya, porsi-porsikan. Ya, oke. Porsi-porsi. Jadi gini, untuk sebenarnya sekarang itu kita terapkan adalah personalized. Jadi semua orang itu dietnya adalah sebenarnya masing-masing. Jadi tidak boleh kita pakai diet massal. Jadi berarti dietnya Pak Dokter dengan Pak Mario dengan ini semua beda-beda Beda. dietnya. Perempuan, laki-laki, umur, ya banyak kan faktor. Umurnya saja sudah beda. Makin bertambah usia, berarti makannya makin sedikit. Tapi kita kebalik toh. Biasanya makin bertambah usia, uang makin banyak. Belinya bisa. Increase. Ya, jadi itu. Begitu kita masuk umur 40, itu kita harus makan kurang 5% dari waktu kita muda. Masuk umur 50 turun lagi, masuk begitu. Jadi makin tua berarti makannya makin sedikit karena aktivitasnya makin kurang, metabolismenya makin lambat. Oke, nah sekarang porsi karbohidrat itu berarti kita sesuaikan. Kalau kita sudah hitung, kita kira-kira kebutuhan kalorinya kita, cara gampangnya kita hitung rumus Broca. Artinya berat badannya kita dikali 25 kalau perempuan, kalau laki-laki dikali 30. Kemudian ditambah kalau ada aktivitasnya, misalnya aktivitas ringan berarti kita hanya tambah sekitar 5-10%. Aktivitas ringan itu termasuk yang cuma di kantor ya. Kalau aktivitasnya agak berat itu mungkin bisa tambah 10-20%. Kalau aktivitas yang memang berat, misalnya yang memang pergi Di tambang lapangan. atau apa? Kalau di sini kira-kira aktivitas paling berat apa? Menambang. Di lapangan. Ya, Lapangan. Ya, di lapangan. Alat berat bikin mungkin betul ya. mesin, Ya, maintenance. itu berarti makin besar. Dia mungkin bisa ditambah 30%. Nah, gitu. Jadi dari total kalori yang didapat, misalnya 1800, itu baru kita bagi. Kalau untuk karbohidratnya itu sekitar 45-65% dari kebutuhan yang tadi. Jadi setengahnya itu kira-kira karbohidrat sebagai sumber tenaga. Artinya makin kurang, kenapa dia ada range? Karena berarti makin kurang kita bekerja, kita ambil range paling rendah. Kalau kita beraktivitas banyak, kita ambil range agak tinggi gitu. Baru sisanya itu protein sekitar 15-20 dan lemak 20-25-30%. Nah, Dok, begini. Kan kalau torang ini orang-orang yang maksudnya
agak susah tuh kalau mau hitung-hitung pakai rumus. Ya. Betul. DP cara gampang bagaimana Nang Dok kalau misalnya orang mau makan setiap hari? Cara paling gampang itu biasa pakai, sebenarnya Kemenkes sudah kasih lihat contoh isi piringku. Itu bisa kita Google. Jadi piringnya kita itu setengahnya isinya sebenarnya sayur dan buah. Karena kenapa? Karena serat juga termasuk karbohidrat toh. Ya. Tapi serat itu apalagi yang hiperkolesterol, dia justru yang membantu kolesterolnya itu luruh. Jadi serat itu kayak spons, dia tarik itu kolesterolnya kasih keluar. Makanya orang yang kolesterol coba perbanyak makan serat. Seperempatnya, jadi piringnya sudah setengahnya sayur buah, seperempatnya karbohidrat, tapi coba pilih yang kompleks. Yang kompleks itu artinya seratnya masih ada. Jadi misalnya biasa kita sering dengar, Dok, apa nasi beras merah, beras putih, beras hitam. Itu bedanya sebenarnya di serat. Jadi kalau serat, antioksidannya masih lengkap. Makanya mungkin dulu pernah dengar kalau orang harus beras raskin, gulanya lebih rendah. Sebenarnya bedanya kalau beras yang awal-awal itu kan dia ditumbuk toh. Kalau beras kan padi, dari padi dibuka sekamnya jadi bulir beras. Bulir beras ini kalau kita tumbuk ya biasa dia kulit arinya masih ada. Nah, kulit ari itu yang tinggi serat. Kulit ari ada embrionya itu masih tinggi serat. Tapi begitu masuk ke penggilingan, digiling, diputihkan, jadi biasa begitu kan, makin putih, makin berkilau, makin kita suka. Padahal itu justru sudah dibuang semua seratnya, jadi kadar gulanya jadi makin tinggi. Ya, makanya itu membedakan kenapa kalau si berasnya sudah putih bersih bersinar, indeks glikemiknya jadi tinggi karena seratnya sudah dibuang. Makanya dibiasakan coba beras yang tumbuk. Nah kalau kita sekarang sering orang-orang karena sudah mengerti, jadi dia makan beras, dia campur lagi dengan bekatulnya. Jadi yang sudah digiling dikeluarkan kan namanya bekatul. Nanti pas dia masak, diambil lagi bekatulnya, pasang lagi di situ masak supaya gulanya jadi rendah. Jadi ya kerjanya jadi 2 kali toh. Gitu. Terus seperempatnya itu bisa sebenarnya diganti juga kalau misalnya nasinya cuma ada nasi putih, bisa kita cari yang karbohidrat kompleks lainnya, misalnya umbi-umbian atau kentang rebus atau pisang rebus. Itu menggantikan nasi. Kalau jangan kita makan nasi baru ada lagi kentangnya, ada lagi ubinya, padahal dia sudah menggantikan. Baru seperempatnya itu adalah lauk-lauknya. Dok, kalau misalnya orang cuma makan nasi dengan ikan misalnya, kan ada orang begitu, cuma suka makan nasi ikan, disunat aja makan sayur, tapi dia aktivitas fisiknya sedang sampai berat, itu nanti ada pengaruh ke kesehatannya secara langsung atau? Iya, jadi sebenarnya kalau kita makan nasi dan ikan, artinya karbohidratnya terpenuhi, ikan juga sebagai sumber protein, bisa juga sebagai sumber lemak. Makronutriennya sudah terpenuhi. Tapi mikronutrien, nutrien-nutrien kecil dalam hal ini vitamin, mineral, ya serat, itu berarti kan tidak tercukupi. Nah, jadi untuk makanan itu ada makro dan mikro. Makronutrien itu yang kita butuhkan dalam jumlah besar, termasuk tadi kan nasi, ikan kita lihat. Tapi mineral itu termasuk mikro yang kita butuh tapi dalam jumlah kecil, yang biasanya terdapat dari vitamin dan mineral. Nah, kemungkinan kalau dia makannya seperti itu berarti dia secara makronya cukup, berat badannya cukup, untuk tenaganya cukup, tetapi dia jadinya defisiensi mikronutrien, kehilangan kekurangan vitamin, bisa kekurangan atau zat mineral gitu. Jadi secara kesehatan pasti tetap terganggu. Oke dok, mungkin Vanda boleh bertanya. Kalau Vanda kan puji Tuhan waktu hasil MCU hasilnya mungkin bagus ya dok. Tapi memang ada sedikit bermasalah juga dalam bekerja, misalkan selalu berhadapan dengan komputer dok, sering buat mata jadi sakit kayak merah atau kering gitu. Mungkin dokter ada tips-tips buat asupan nutrisi yang pantas buat karyawan-karyawan yang bekerja di berhadapan laptop gitu lah ya.
Jadi sebenarnya secara kesehatan mata itu memang kita tidak dianjurkan. Malah kalau dokter mata itu dibilang setiap 1 jam kita harus istirahat. Jadi tidak dianjurkan kita berhadapan terus-terus begitu. Nah, yang kedua, karena kita sering kalau kita mengerjakan sesuatu kita lupa berkedip. Berkedip itu kan fungsinya kita mengeluarkan juga membasahi Karena terlalu tegang biasanya. Kadang kan kita serius lupa berkedip, jadi jangan lupa berkedip. Kalau lupa berarti kita pakai tetes mata supaya matanya juga kering. Kalau kedip-kedipan boleh. Biar lebih sehat. Kedip setengah ke sana ya, jangan. Kalau kedip setengah satu arah boleh, jangan kiri kanan, bahaya. Dengar bapak-bapak. Tapi kalau Fanda pe lemak jenuh bagaimana? Aman? So far aman sih. Aman. Tenang, Toran akan jenuh-jenuh melihat. Aduh. Ya, jadi tapi kalau untuk menjaga kesehatan mata, biasanya selalu kita tahu biasanya sumber vitamin yang bagus kan biasanya termasuk vitamin A yang sehat, makanya sering-sering orang jadinya suka minum jus wortel atau makanan sumber vitamin A yang lain, atau justru dari antioksidan, karena kita tahu juga radiasi dari layar komputer itu kan memancarkan oksidan toh, jadi kita harus biasa perkuat dengan antioksidan. Nah, antioksidannya itu biasanya dari buah, terutama yang jenis berry-berryan. Ya, strawberry. Ya, jadi mungkin 2 itu bisa dikonsumsi untuk kesehatan mata. Hanya yang perlu diingat, vitamin A itu kan termasuk vitamin yang larut lemak. Ya, jadi kalau dia dikonsumsi berlebih, dia tidak dibuang, dia terdeposit, dia tersimpan di lemak. Artinya kalau kita jus wortelnya tiap hari, tiba-tiba kita sadar kenapa tubuh mulai kuning ya. Karena tidak dikeluarkan. Beda dengan vitamin yang larut air, B dan C. Kalau berlebih, dia kan dikeluarkan dari semua yang ada air-air, di mana keluarnya? Buang air kecil. Makanya kadang kalau minum vitamin C, loh kenapa buang air kecilnya juga kuning? Gitu. Kalau vitamin B apa, Dok? Buah dalam buah atau? Ya, vitamin B itu termasuk, kalau terutama sebenarnya B12 itu yang bagus untuk metabolisme, itu ada di bekatul yang tadi. Jadi sayang sekali kalau kita makan beras terus kita biasa buang lagi. Bekatul itu bukan DP konga toh? Iya. Itu DP konga? Basam ya. Konga gitu konga. Makan konga. Berarti salah orang selain orang kasih peternak toh. Iya. Orang tuh sehat jadi. Makan padi aku. Enggak apa-apa ya, kita makan lagi. Makan bekatul itu menurunkan gula juga. Iya. Jadi sekarang dia jual memang dia. Tapi itu yang kadang kita rasa lucu tuh. Jadinya orang jadi kayak kerja 2 kali tuh, dia sudah kasih keluar baru pas masak dicampur lagi gitu. Tapi ya itulah, kita mau mengharapkan untuk sehat. Atau itu sebenarnya sama halnya dengan gandum. Jadi sering orang kalau gula darahnya sudah terlanjur tinggi, dia mulai makan roti gandum misalnya toh. Sebenarnya yang di gandum itu pun begitu, harusnya gandumnya utuh. Jadi gandum yang belum dibuang kulit arinya. Nah, tapi kalau dia sudah jadi tepung kan biasanya sudah. Nah, dan apalagi roti gandumnya kita, mungkin gandumnya 10%, 20%, sisanya masih tepung biasa toh. Makanya kan masih lembut. Harusnya kalau gandum utuh kan sudah keras biasa toh. Itu yang gulanya tinggi. Jadi sering misalnya gula darahnya sudah tinggi, dia enggak Dok, kita sekarang makan roti gandum. Ya, tapi kalau roti gandumnya cuman seperti itu ya tetap aja tinggi. Jadi mungkin harus lebih wise, jangan ketipu merek toh, ketipu nama. Oh ya, roti gandum. Padahal kalau logikanya 80% tepung biasa, 20% gandum, berarti namanya harusnya yang lebih banyak. Dok, ini kita mau bertanya nih, Dok. Ini masalah berat badan. Ya. Mau minta tips dari dokter untuk cara menurunkan berat badan. Oke. Tips paling gampang. Tapi paling sama kan susah. cuma belajar di Paling gampang tapi paling susah dilakukan. Sebenarnya gini, prinsipnya yang masuk harus lebih sedikit dari yang keluar. Jadi kalau keluarnya kan sudah sedikit memang karena cuma duduk-duduk di kantor. Iya. Berarti mau kasih kurang yang masuk ini, lapar nanti.
berarti menambahlah aktivitas fisik. Jangan lupa tetap selain diet ada yang namanya olahraga. Olahraga itu salah satunya tubuh kita membakar kelebihan energi ya. Nah kemudian untuk menguranginya prinsipnya 3J itu. Jadi kita harus ada jadwal makan yang bagus. Jadi makan itu harusnya kita punya jam. Jadi ada kan normalnya kita makan pagi, makan siang, makan malam. Nah itu jam makannya makan di jam makan, pakai alarm, setting. Jaraknya itu kalau bisa sama lebih bagus. Jadi antara makan pagi, misalnya makan paginya jam 7, berarti makan malam jam 7 juga, makan siang tengah-tengahnya mungkin jam 12 jam 1 ya. Di situ kita makan supaya energinya kita balance. Kemudian kalau lapar bisa kita masukkan selingan di antara. Jadi misalnya jaraknya jam 7 sampai jam 12 misalnya 5 sampai 6 jam. Berarti di 2 jam kedua ketiga itu kita kasih masuk selingan 10% saja. Jadi jangan sampai kita makan besar begini, selingannya juga makan besar. Itu yang paling sering salah. Karena apa? Makan besar itu nasi setara dengan roti, setara dengan mie, setara dengan biskuit. Nah, seringnya kita makan besar sudah nasi, selingannya justru mie. Padahal itu sama-sama makan besar. Jadi selingannya itu sebenarnya yang buah tadi. Buah itu kan karbohidrat juga. Jadi jangan kita makan nasi karbohidrat, kita tambah lagi buah karbohidrat. Jadi mungkin nasinya kita pisah, selingannya kita kasih masuk buah, apel 1 biji atau 1 porsi buah toh di situ. Gitu. Jadi kalau sudah makan mie berarti itu menggantikan si makan nasi, bukan dia menggantikan si mie. Kalau di acara-acara tuh pas ibadah begitu kan soda mie, soda nasi. Sedap nih mie, apalagi mie cakalang. Berarti kalau mau pi ibadah makan dulu di rumah yang sehat toh. Sampai disahkan kan sekenyang, biar mau makan pasti sendak banyak. Kalau olahraga yang cocok tuh for kasih turun berat badan? Ya, sebenarnya olahraga kan terbagi 2. Ada yang kardio, dalam hal ini bagus untuk pembakaran termasuk menurunkan berat badan. Dan satu lagi olahraga yang power, yang kita pakai kekuatan. Toh misalnya angkat-angkat untuk pembentukan massa otot. Dianjurkan WHO itu 150 menit per minggu. Artinya kalau kita cicil 5 hari, sekitar 30 menit per hari toh untuk olahraganya. Nah itu bisa kita selang-seling dengan untuk pembentukan otot ya. Tapi kalau ini misalnya lagi memang tujuannya untuk menurunkan berat badan, berarti fokus kardionya juga jangan lupa. Tapi kalau misalnya untuk pembentukan otot, nah berarti harus dua-duanya jalan. Gitu. Ya olahraga apa yang kira-kira bisa dilakukan? Ya kalau kita sih dok olahraga hanya tiap malam minggu futsal. Karena kantor kan Senin sampai Jumat kantor, sampai rumah sudah malam. Oke. Hari Sabtu ya gereja, malam minggunya baru bisa olahraga. Futsal sih, main futsal. Hampir semua orang kantor mengeluhnya hal yang sama loh. Kadang kita bilang coba cek layar HP-nya kita kalau lihat Instagram atau itu berapa jam. Nah kadang dicek-cek, 4 jam dia lihat Instagram. Scroll. Kenapa dia lihat Instagram 4 jam per hari bisa olahraga setengah jam? Kadang ya sudah, kalaupun setengah jam rasa terlalu makan waktu, cicil aja 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore, daripada enggak. Gitu. Sebenarnya 30 menit itu kalau dibanding kita lihat medsos masih, jadi ya sudah, kadang kita bilang begini, ya sudah, jadi tiap kali mau buka medsos harus sambil olahraga. Kalau ndak buka itu kalau ndak olahraga ndak boleh buka. Jadi mau naik sepeda statis, punya sepeda di rumah, atau mau olahraga apa, pokoknya sambil jalan baru boleh buka. Jadi kita jadi disiplin juga. Memang itu kan masalah disiplin sebenarnya untuk olahraga. Semua orang ya, ndak ada orang yang waktunya lebih banyak dari kita sebenarnya ya. Apalagi kalau kita lihat yang memang artis-artis, kenapa mereka bisa olahraga? Kan ndak mungkin juga dia waktunya lebih lowong dari kita
Ya karena itu masalah disiplin. Setengah jam ya sudah, kita bangun aja setengah jam lebih cepat toh. Masih masalah lu bangun subuh. Berangkat dari rumah kan jam 6 pagi. Jadi- Kira-kira dalam satu hari itu waktu paling lowong di jam berapa? Di kantor pun enggak apa-apa. Jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 habis makan. Iya. Habis makan keliling aja di Tokas itu setengah jam. Sambil ngecek-ngecek. Kan bagian insurance, jadi sambil ngecek-ngecek karyawan. Yang penting berkeringat. Kan enggak ada yang bilang olahraga itu harus Betul. pakai sepatu, Iya, betul. olahraga harus pakai baju lari baru boleh olahraga. Betul. Kadang di kantor juga kita bilang misalnya kayak begini yang di komputer terus. Ya sudah, ambil waktu 10 menit pagi, squat aja di kursi situ, naik turun toh squat 10 menit sudah 30 menit dapat. Squat Vanda. Ada dok. Supaya otot, Ada dok. iya. Kadang itu orang yang pagi. sedentary, yang lifestyle-nya banyak duduk, itu masalah utama sebenarnya penyusutan massa otot. Jadi kadang mungkin secara timbangan berat badan kita indeks massa tubuhnya normal, tapi begitu di screening misalnya pakai BIA, di situ kelihatan ternyata walaupun berat badannya normal, tapi kan berat badan ini 100%, tapi lemaknya 50%, ototnya 20%, sisanya tulang, ya percuma juga tuh. Karena obesitas itu kan penumpukan massa lemak. Coba kita dong. Nggak usah mengaku. Untuk berat ideal Ya, berat ideal itu sebenarnya kita hitung dari tinggi badannya kita. Tinggi badan misalnya berapa? kita 168. 68. Berarti kita hilangkan dulu 100-nya, tinggal 68 toh. Kalau umurnya di bawah 40, kita kurangi lagi 10%. Jadi 68 kurang 6,8. Ya, 61, nggak usah pakai kalkulator. Itu sebenarnya berat badan ideal. Tapi mungkin merasa, nggak mungkin mau capai terlalu jauh toh. Nah itu, jadi sebenarnya nggak usah patokan di angka. Patokannya adalah massa otot. Karena kayak Deddy Corbuzier itu mungkin kalau kita timbang dia dari tinggi badan dengan berat badan pasti lebih. Tapi kan dia otot. Jadi obesitas itu penumpukan massa lemak. Jadi fokus hilangkan dulu massa lemak. Misalnya dari lingkar perut. Lingkar perut laki-laki itu idealnya kan 90, perempuan 80. Fokus dulu, kecilkan lingkar-lingkar itu. Ya udah sembarangan kembali. Lingkar. Ini lingkar katulistiwa. Oke. Gimana, Vanda? Dok, kan biasa kalau misalkan kita berdiet, terus kadang-kadang ada kayak waktu yang harusnya kita mesti makan, waktu mau olahraga juga, misalkan ada waktu luang. Nah, Oke. kita takut mau makan, takutnya kayak mungkin mau betul. puasa gitu. Apa salah nggak sih kalau misalkan kita makan sebelum olahraga atau nggak apa-apa gitu? Ya, jadi begini, sebenarnya jarak antara kita makan berat dengan olahraga itu paling kurang 3 jam. Oh. Ya toh, karena kita butuh waktu mencerna. Kenapa enggak boleh selalu dekat? Karena saat kita makan berat, seluruh peredaran darah kita terfokus ke organ pencernaan untuk mencerna makanan. Saat olahraga, kita juga butuh peredaran darah ke situ toh. Itu yang bikin orang tiba-tiba terbanting di lapangan. Karena itu kadang pompa jantungnya juga enggak kuat, dia harus supply aliran darah ke pencernaan, supply lagi ke otot itu. Jadi memang harus ada jarak. Kalau sudah terlalu dekat, berarti kita akali dengan bahan makanan yang gampang diserap dan gampang dipakai jadi tenaga. Semakin lembek, semakin cair, itu semakin mudah dipakai toh. Jadi makanya kadang orang kalau mau olahraga enggak sempat, ya sudah minum susu protein misalnya. Atau jus buah, itu kan gampang diserap, gampang dipakai lagi jadi tenaga. Gitu. Kalau masih ada waktu ya sudah, masih bisa makan dulu, tapi hati-hati berolahraga dalam perut kosong, apalagi kalau sudah ada gejala gampang gula darahnya drop. Jadi kadang gitu yang orang kan misalnya pagi-pagi mau jogging misalnya. Kita terakhir makan jam berapa? Misalnya malam, jam 7, jam 8.
Sesudah itu sepanjang malam kan kita tidak makan, artinya gula darahnya turun. Nah pagi-pagi itu tiba-tiba kita pakai lari, kalau ada sisa energinya, kalau tidak ada itu tiba-tiba orang pingsan pagi-pagi. Itu biasanya pagi-pagi sih, Iya, ada antara yang- bingung mau sarapan dulu, Iya, mau sarapan atau juga. olahraga dulu. Ya berarti cara paling gampangnya pagi-pagi minum jus atau makan buah yang gampang dicerna. Kalau cuma telur begitu, Telur boleh. itu protein, dan sebenarnya protein itu dicernanya agak susah. Oh. Jadi sebenarnya yang kita butuh karbohidrat yang siap pakai. Ya. Madu 1 sendok Oke. atau susu atau itu nggak lebih gampang. Dok, orang Ya. di sini lagi kan salah satu deviasi paling banyak lagi ya gula. Diabetes. Maksudnya apa, gulanya paling banyak ya so naik no. Dengan banyak lagi yang so mengkonsumsi Insulin. obat, entah itu insulin atau tablet. Nah, kiat-kiat dari dokter apa kalau misalnya karyawan yang so konsumsi obat, DP cara makan dengan kalau dia mau suka olahraga gitu. Ya. Jadi kalau memang sudah pada akhirnya terlanjur terdiagnosa sebagai diabetes menggunakan obat diabetes, ini yang sering salah. Obatnya itu mengikuti jam dia makan. Biasanya yang terjadi begitu toh. Jadi nanti dia mau makan pagi baru dia minum obatnya atau kasih insulin. Nanti dia mau makan siang baru pakai obatnya. Nah, yang salahnya adalah itu yang tadi saya bilang, jaraknya kan jadi tidak pas. Jadi mungkin kalau dia bangun telat, makan pagi sudah jam 10, obatnya baru bekerja 4 jam, 10, 11, 12, mungkin 2-3 jam dia sudah mau makan siang, dia pakai lagi obat itu. Jadi harusnya dia harus disiplin dengan waktu. Jadi makan mengikuti jam obat. Jadi kalau obatnya jam 7 pagi, jam 12 siang sama jam 7 malam, berarti dia harus makan di jam itu. Nah, kemudian yang karbohidrat tadi kita sudah bilang sekitar 50%, itu dibagi ketiga itu. Sebenarnya bukan sama rata dalam artian harus 25 gitu. Dia harus merata sesuai aktivitas. Jadi kalau kita aktivitas fisiknya paling banyak misalnya pagi ke siang, berarti sebenarnya dimakan pagi itu yang porsinya agak lebih besar dibanding kalau habis makan siang kita biasanya tinggal duduk-duduk tidur siang. Berarti makan siangnya porsinya lebih sedang. Kemudian makan malam yang kita habis itu langsung tidur, porsinya berarti paling kecil. Kalau kita kebalik tuh, biasanya sarapannya malah tidak terlalu banyak. Makan siang ini makan banyak, makan malam apalagi sudah makan enak. Martabak. Jadi mungkin itu tipsnya, harus perhatikan pembagian antara jam pemberian obat, jam makan, dan kesesuaian dengan energi yang dibutuhkan. Kalau olahraga, harusnya kalau dia diabetesnya terkontrol, untuk olahraga tidak ada masalah. Tapi kalau untuk penggunaan insulin tentu harus lebih hati-hati. Minimal sebelum dia olahraga, dia periksa dulu gula darahnya. Kalau gula darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, berarti tunda olahraganya sampai gula darahnya stabil. Oh, gitu. Ya, karena bahayanya beda. Nah, itu dok nggak akan berpengaruh nanti kalau misalnya nih DP gula dia cek waktu sebelum olahraga normal. Ketika dia olahraga, DP gula darah bisa naik atau bisa turun itu dok? Ya, sebenarnya tergantung, karena kalau kita cadangan kadang kalau cadangan energinya terlalu kurang, misalnya olahraga dalam perut kosong, kan tubuhnya kita sendiri bisa merombak gula yang ada dalam tubuh toh. Gula yang tersimpan di hati dirombak, atau gula yang di otot dirombak. Jadi saat di perombakan itu pun gula darahnya bisa naik. Jadi harusnya kita makanya pentingnya kita menyediakan sendiri dulu bensin yang mau dipakai untuk olahraga, kesesuaian, supaya tidak merangsang tubuh kita juga merombak cadangan gula yang berlebih untuk orang diabetes. Jadi dia bisa melonjak. Makanya kalau gula darahnya sudah tinggi, itu kenapa harus distabilkan dulu, karena takut terjadi lonjakan. Atau kalau terlalu rendah, takut juga terlalu drop. Oke. Ada lagi Ban atau Fanda? Kalau misalkan kita kan biasanya mah tuh dok,
Nah, kadang-kadang kita kayak pengen skip nasi dong. Ada nggak sih dok kayak pengganti nasi begitu dong? Tapi kadang kan kalau orang hanya makan mie, kita kalau cuma makan mie di saat harusnya kita makan siang, kita pasti sakit mau gitu. Berasa kosong langsung barasa dong dok, DP sakit mau gitu. Ada nggak sih pengganti nasi misalkan kita lagi diet atau apa begitu yang lebih bagus dong? Oke. Ya kenapa ya orang kalau diet dia paling benci nasi? Iya sih dok, benci nasi tapi si mie-nya ndak dibenci. Padahal harusnya lebih benci mie daripada si nasi. Ya jadi selalu begitu, orang diet itu menganaktirikan si nasi atau apalagi menganaktirikan karbohidrat. Padahal karbohidrat itu kan sumber tenaganya kita. Jadi kalau kita tidak makan karbohidrat terus kita bekerja, ya bagaimana bisa maksimal kerjanya sedangkan bensinnya kurang. Oke. Nah, ini pertanyaan lucu yang berikut, sudah tahu-tahu sakit mah, kenapa juga makan mie? Maksudnya hanya pengganti. Ya, karena sebenarnya mie itu kan paling tidak bersahabat dengan lambung sebenarnya. Jadi kalau kita mahnya lagi kumat, kita harus makan makanan yang lebih mudah dicerna oleh lambung. Kalau mahnya lagi kumat berarti kita harus cari makanan yang lebih lunak, nasinya jadi nasi lunak, kentangnya ditumbuk sampai lunak, itu bisa jadi pengganti. Tapi justru untuk makanan-makanan yang tinggi gas seperti ubi kayu atau ubi ya apa lagi? Ubi Cilembu banyak gasnya. Ya, itu harus dihindari. Oke, jadi kalau untuk pengganti karbohidrat sebenarnya itu kita perhatikan karbohidrat itu tetap perlu. Kalau mau diet hanya porsinya diperhatikan, dikurangi sedikit sesuai dengan kebutuhannya kita, tapi jangan tidak makan karbo sama sekali. Gitu. Apalagi kalau sudah sakit mah, tahu-tahu sakit mah mau di skip lagi jam makan. Nah, mulai justru lambung kan kosong tiap 4 jam. Jadi harusnya sebelum 4 jam kita isi. Tapi isinya bukan isi nasi, 3 jam isi nasi, 3 jam nasi, enggak. Makanya itu diatur jarak. Kalau jarak antara nasi ke nasi 6 jam, tengahnya itu di 3 jam pas, itu diisi yang lain. Buah pun, lambung itu sebenarnya mengisi buah yang aman untuk lambung pun enggak apa-apa. Oke, thank you Dok, kalau misalnya 4 orang ini ada gula, darah tinggi, asam urat, kolesterol tinggi, mau bagaimana mau makan, Dok? Nah, mungkin itu perlunya konsul gizi ya. Tapi Dr. Calvin ini saya salut. Dia dari tadi perhatikan pasiennya terus. Ini pasiennya yang ini ya. Ya. Memang kalau sudah dalam hal begitu ya, ada yang sudah diabetes, karbohidratnya mesti dikurangi. Diabetesnya kena lagi di ginjal, proteinnya dikurangi. Sudah kena ginjal, ada kolesterol, lemak dikurangi. Loh, semua makronutrien harus dikurangi. Itu biasanya yang saya bilang kita memang sudah harus menghitung secara detail, personalize, tinggal kita mencukupkan kebutuhannya tapi dengan menyesuaikan jenis. Jadi mungkin untuk persentase karbohidrat, protein, lemaknya masih sesuai, tapi jenisnya yang kita perhatikan. Apakah karbohidratnya diganti yang karbohidrat kompleks, lemaknya yang diganti yang lemak-lemak yang baik ya, MUFA misalnya, monounsaturated fatty acid. Itu lemak tidak jenuh tunggal tapi dia yang menyehatkan. Misalnya dari avokat atau minyak zaitun ya. Kemudian dikurangi yang lemak-lemak yang jahat tadi, lemak jenuh tadi, atau lemak yang dari hasil proses trans fat. Misalnya sudah jelas-jelas ini snack yang dibuat dengan lemak jenuh yang tinggi, ya itu berarti di skipnya di situ. Karena sama halnya kadang orang, saya diet, saya hanya makan 1.500 kalori, 500 pagi, 500 siang, 500 malam. Jadi 500 paginya itu boba. Boba menghadap Anda ya. Kalau kita hitung 500 ya boba 500, tapi kan jenisnya itu yang kita harus sebenarnya pilih gitu. 500 malamnya martabak, enggak ada panda ya. Gitu. Mungkin itu berarti tinggal jenisnya yang dipilih. Ini terakhir satu, Dok, kalau misalnya kan ini
ini mungkin berhubungan dengan asuransi. Kalau misalnya karyawan kita ini mau langsung ke dokter nih sebagai spesialis gizi, apakah bisa dari puskesmas atau dari dokter umum terus kita memakai BPJS ke spesialis gizi? Ya, sebenarnya di Siloam itu untuk pelayanan gizi kliniknya memang ada jamnya untuk BPJS. Jadi biasanya tergantung rujukannya. Kalau memang dirasa butuh untuk konsultasi ke dokter gizi, tinggal lihat jalurnya. Kalau memang ada atau harus berbelok dulu ke penyakit dalam, biasanya baru dikonsulkan intern juga bisa. Tapi melayani BPJS, melayani asuransi ini segitu, semua juga, semua asuransi kita layani. Oke, closing statement dok. Sebagai closingnya, yang perlu saya ingatkan, makanlah sesuai dengan kebutuhannya kita. Kebutuhan masing-masing orang berbeda, jadi jangan mengikuti dietnya si A atau dietnya si B. Kita harus menyesuaikan dengan diet kita sendiri. Kemudian jangan lupa perbanyak aktivitas fisik. Kalau sudah sadar kita bekerja seharian di kantor, berarti saat di luar kantor aktivitas fisiknya yang harus kita tingkatkan. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk jenis makanan yang tinggi kalori itu biasanya justru dia bersembunyi di makanan-makanan yang tidak kita sangka-sangka kalorinya tinggi. Seperti tadi, minuman cair yang manis, ya apalagi sudah mulai ada tambahan tepung-tepung di dalam bulat-bulat, itu biasa kalorinya naik. Atau dari minuman manis, misalnya kita makannya segini tapi minumnya harus yang ini, harus Maduren. yang itu, yang warna-warni. Maduren. Aduh, bisa di blacklist, nggak boleh sebut merek. Sebut merek. Ya gitu, jadi mungkin dari saya itu, semoga kita tetap berpatokan pada pedoman gizi yang seimbang, makan cukup makronutrien dan mikronutrien. Semua dalam hidup harus balancing life. Oke, terima kasih dokter Yana. Terima kasih dok. Terima kasih. Kita kembali ke coach Mario. Terima kasih. Kembali Coach Mario. Siap. Demikian sahabat Toka, diskusi kita yang sangat menarik, sharing kita yang sangat menarik dari Ibu Dian Paparang dari Siloam, tapi juga di sini ada Pak Evan dari Sompo, dan juga dari Vanda dan dari Pak Dr. Calvin. Terima kasih Pak. Semoga dari sharing-sharing kita ini bermanfaat bagi rekan-rekan sahabat Toka dan tentunya keluarga di rumah. Dan akhirnya terima kasih, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada tim multimedia. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Toka Healthy Lifestyle berikutnya. Bye-bye. Bye.